diambil sampelnya itu dari 20 pedagang, bukan satu orang selama 20 hari. Jadi tidak hanya satu pedagang aja nih yang dijadikan subjeknya, bukan hanya satu pedagang dalam 20 hari, tapi karena perdagangan jeruk maka sampelnya itu diambil 20 pedagang. Oke, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan satu orang pedagang kan berarti kita menelitinya hanya satu pedagang itu saja kan ya? Hanya subjek. Jadi tidak luas. Ini kan dia perdagangan jeruk, maka yang diambil itu sampelnya 20 pedagang. Kalau misalkan satu orang kan berarti hanya satu subjek aja. Hanya permasalahan pada satu subjek. Iya, Bu. Cek. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Bagaimana, Mas? Tadi sudah paham, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Oke, kemudian untuk hipotesisnya ada pertanyaan? Saya lanjut di menentukan syarat signifikan alfa, itu adalah 5%. Kemudian di sana tertulis menggunakan uji T. Jadi kenapa kita menggunakan uji T? Jadi kita mau melihat membandingkan rata-rata membahas mengenai rata-rata tadi, perbandingan rata-rata, kemudian jumlah sampelnya itu kurang dari 30. Jadi untuk uji T digunakan pada sampel kecil. Sampel kecil di sana dibatasi kurang dari 30, sehingga untuk kasus ini kita menggunakan uji T. Nah, bagaimana nanti jika sampelnya itu lebih dari 30, untuk sampel lebih dari 30 ataupun sampel besar, maka kita akan menggunakan uji Z. Nanti itu akan dibahas di contoh ketiga, di uji dua pihak ya. Jadi kenapa di sini menggunakan uji T? Karena yang pertama adalah dia sampelnya kecil, kurang dari 30, sehingga kita menggunakan uji T. Itu yang sederhananya terlebih dahulu. Kemudian untuk kriteria pengujian menerima H0 dan menolak H1 jika T hitung kurang dari atau sama dengan positif T tabel. Jadi di sini kita akan membandingkan nilai dari T hitung dan T tabel, ya. Ketika T hitung kurang dari atau sama dengan positif T tabel, maka yang terjadi adalah kita menerima H0 dan menolak H1. Tapi kalau kebalikannya, misalkan di sini T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka yang terjadi bagaimana? Kita menerima atau menolak H0? Seandainya kejadiannya terbalik, T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Menolak ya? Menolak apa? Menolak H0 dan menerima H1, maka kejadiannya ataupun kesimpulannya itu kebalikannya. Kalau ketika T hitungnya lebih dari T tabel. Oke, sekarang kita menghitung T hitung. Rumusnya adalah X bar dikurangi 0 dibagi dengan S per akar N. Kita harus mencari dulu nilai-nilai yang kita butuhkan untuk menghitung T hitung. Yang pertama adalah N. N-nya sama dengan 20. N itu adalah banyaknya sampel. Mu 0 itu adalah bunyi sesuai dengan kriteria klaim awal. Jadi dikatakan bahwa rata-rata penjualannya itu sekitar 100, maka mu-nya adalah 100. Kemudian kita akan menghitung X bar. X bar masih ingat ya, rata-rata ya. Jadi kita hitung rata-rata penjualan dari 20 sampel tadi. Tinggal menjumlahkan dari data pertama sampai dengan data ke-20. Data pertama 98 ditambah 80 ditambah sampai dengan di data yang paling terakhir itu adalah 110 dibagi 20, maka hasilnya adalah 86,65. Silakan dicek, mudah-mudahan sudah dicek tadi malam. Kemudian untuk menghitung simpangan baku. Untuk simpangan baku ini saya gunakan dua cara. Ini ada cara manual. Untuk manual ini tabelnya ada di samping ya. X ini adalah datanya. Jadi kalau X kuadrat ini adalah setiap data ataupun setiap data sampel ini dikuadratkan, ya. Kemudian yang paling bawah untuk yang X, kalau X paling bawah itu adalah jumlahnya.
1733, maka itu simbolnya adalah sigma X. Kemudian untuk yang paling bawah lagi di sampingnya, kolom X kuadrat, 154.929, itu adalah jumlah dari sigma X kuadrat. Jadi masing-masing sampel dikuadratkan baru dijumlahkan, maka itu adalah hasilnya. Di mana nilai-nilai ini yang digunakan untuk mencari nilai timpangan baru ketika kalian menggunakan cara yang manual. Ya. Nanti silakan, mudah-mudahan sudah dicek terlebih dahulu tadi malam. Jadi hasilnya itu adalah timpangan bakunya 15,84. Sudah ada yang mengecek perhitungan ini sebelumnya? Belum? Oh belum. Oke, nanti silakan dicek ya. Ataupun misalkan mau yang lebih gampang, silakan menggunakan Excel. Jadi kalau menggunakan Excel lebih gampang. Itu langkah-langkah yang pertama, letakkan kursor pada baris dan kolom yang kosong. Misalkan kalau di sini saya letakkan di paling bawah data, setelah data ke-20 itu ada kolom yang kosong, maka saya letakkan kursor di sana. Kemudian ketik sama dengan tidak usah menggunakan spasi, stdef.s ya. Kenapa S? Itu karena kita menggunakan sampel kan tadi, sampelnya kan 20, maka menggunakan stdef.s. Ataupun juga saya coba menggunakan rumusnya sama dengan stdef saja juga bisa, sama aja, nanti hasilnya akan sama ya, sama dengan stdef.s, kemudian buka kurung, kemudian blok data yang akan dicari. Misalkan di sini adalah data yang kita cari standar deviasinya, data pertama sampai dengan data ke-20. Maka di blok data pertama sampai data ke-20, di blok setelah sampai data ke-20 tutup kurung. Kemudian klik enter. Maka di sana akan keluar timpangan bakunya itu sama. Kita lakukan pembulatan 2 angka itu sekitar 15,84. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Kita udah punya simpangan baku, udah punya rata-rata. Kita akan menghitung T-hitung sekarang. T-hitung. Oke, T-hitung rumusnya X bar dikurang BU 0 dibagi dengan S per akar N. Rata-ratanya adalah 86,65, dikurang BU 0-nya adalah 100, dibagi S. S-nya adalah timpangan baku 15,84 per akar 20. Nanti ini silahkan dicek, akan memperoleh hasil min 3,77. Diambil saja pembulatan 2 angka di belakang koma. Ya. Kemudian sekarang kita masuk untuk menentukan T-tabel. Jadi untuk T-tabel itu yang kita gunakan adalah alfa dan db ya. Alfanya adalah 5% ataupun ketika kita menulis dengan cara desimal itu adalah 0,05. Kemudian kita perlu db. Db itu apa sih? Db itu adalah derajat bebas ya. Derajat bebas rumusnya adalah N dikurang 1. N ini adalah banyaknya sampel dikurang 1, maka 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi nilai ini akan kita gunakan untuk menentukan T-tabel ya. Jadi dengan menggunakan uji pihak kanan diperoleh T-tabel untuk alfa 0,05 ataupun 5% dan db 19. Sekarang lihat di tabel ya. Jadi yang kita gunakannya adalah baris dan kolomnya. Boleh lihat barisnya dulu atau lihat kolomnya dulu, sama saja. Jadi untuk kolomnya ini adalah alfanya, kemudian untuk barisnya ini adalah derajat bebasnya. Oke, alfa kita 5% ya, maka 0,05. Kemudian db kita itu adalah 19, maka kolom 0,05 baris 19, maka kita memperoleh nilai dari T-tabel itu adalah 1,7291. Bagaimana untuk T-tabel? Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Untuk T-tabel bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Mas? Jelas? Untuk T-tabel cukup jelas? Jelas ya. Oke, sekarang setelah kita memperoleh T-hitung dan T-tabel, kita
akan membuat keputusan dan kesimpulan. Yang pertama, T hitung yang kita peroleh adalah min 3,77, kemudian T tabel yang kita peroleh adalah 1,7291. Sekarang kita bandingkan. Min 3,77 dibandingkan dengan 1,7291 itu lebih besar atau lebih kecil? Belum. Min 3,77 dibandingkan dengan 1,7291 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Jelas lebih kecil ya, karena udah negatif T hitungnya. Jadi T hitungnya min, kemudian T tabelnya plus, artinya kan T hitung itu kurang dari T tabel ya. Benar ya? T hitungnya kurang dari T tabel. Nah, ketika T hitung kurang dari T tabel, maka keputusan kita bagaimana? Menerima atau menolak nol? Kita lihat kriterianya. Di sini saya tuliskan kembali kriterianya. Kita menerima H0 dan menolak H1 jika T hitung kurang dari positif T tabel. Saya garis bawahi dulu, di sini T tabelnya harus positif ya. Ini udah positif, maka tidak masalah. Kemudian kriteria ini sama dengan keputusan kita peroleh bahwa T hitungnya itu kurang dari T tabel, sehingga di sini keputusannya ketika T hitung kurang dari T tabel, maka yang terjadi adalah kita menerima H0 ataupun H0 diterima. Bagaimana sampai di keputusan menerima H0 diterima? Cukup jelas? Bisa diterima penjelasan saya? Ya, bisa Bu. Oke. Seandainya kalau saya balik nih, misalkan ini minnya misalkan hasilnya nggak min, misalkan hasilnya plus ya. Kalau hasilnya plus kan berarti tandanya berubah ya. Misalnya 3,77 di sini menjadi lebih besar ya. Tandanya saya balik lebih besar kan? Lebih besar Bu. Nah, kalau misalkan seperti ini maka yang terjadi keputusannya apa? H0-nya bagaimana? H0 ditolak Ditolak, dan H1 diterima. H1 diterima. Jadi seandainya saya balik keadaannya bahwa T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka yang terjadi adalah H0-nya tolak. Ini saya kembalikan. Ini menjadi min, ini menjadi kurang. Oke, sekarang kita udah punya keputusan bahwa H0 yang kita terima. Tinggal kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya, karena H0 diterima, maka kalimat kesimpulannya itu sama seperti H0. H0 berbunyi mu sama dengan 100, maka kalimat kesimpulannya itu adalah rata-rata penjualan jeruk setiap harinya sebanyak 100 kg. Jadi itu adalah kesimpulannya. Oke, pembahasan untuk penerapan contoh pengujian hipotesis uji pihak kanan sudah sampai di kesimpulan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk di sesi belajar mandiri? Untuk tabel ataupun perhitungannya ada yang mau ditanyakan? Risma, mohon maaf Bu mau bertanya mengenai nilai T. Apakah angka-angka pada tabel T memang sudah begitu? Iya. Jadi untuk tabel T, tabel Z nanti ini udah baku ya nilainya. Jadi yang digunakan ini. Jadi angka-angkanya udah baku. Nanti kita akan bertemu dengan Pak. Ini adalah tabel T. Nanti di bawah ada tabel Z. Nilainya sudah baku. Jadi tidak perlu dihitung kembali ataupun berbeda. Ya. Ada lagi? Silakan. Yang lain, mohon direspon supaya saya tahu ini ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut di sesi belajar mandiri. Saya minta kalian mengerjakan 2 contoh soal contoh kasus pihak kanan, pihak kiri dan dua pihak. Kemudian nanti kita bahas kembali. Gimana? Ada pertanyaan? Lalu Ibu mau nanya. Ya, silakan. Kalau H0-nya ditolak, H1-nya diterima, kesimpulannya bagaimana ya, Bu? Seandainya kejadiannya terbalik ya, misalkan di sini H0-nya ditolak, H1-nya diterima, maka kesimpulannya, kalimat kesimpulannya sama seperti H0, sama seperti H1 berarti ya.
H1 bunyinya apa? Misalkan di contoh pertama, H1 ini berbunyi mu lebih ya, mu lebih dari 100. Maka kalimat kesimpulannya rata-rata penjualan jeruk setiap harinya itu lebih dari 100 kg. Misalkan seperti itu. Oh, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Tadi saya lanjutkan pertanyaan dari siapa tadi? Risma. Bu, gimana untuk contoh soal yang kedua itu T-nya negatif ya. Jadi nanti kalian mencari nilai T. Kemudian karena di sini adalah kriterianya T itu lebih dari negatif T tabel, nanti T tabelnya kalau misal T tabelnya itu akan positif, maka kalian buat menjadi negatif karena di sini kriteria adalah T hitung lebih dari negatif T tabel. Jadi nanti T tabelnya dinegatifkan ya, setelah mendapatkan T tabel itu positif nilainya. Kemudian karena di sini kriterianya harus negatif T tabel, maka dinegatifkan nilai T-nya. Untuk membuat kesimpulannya T-nya dinegatifkan nanti ya, T tabelnya. Jadi T tabelnya nanti ditambahkan minus, jadi nanti membandingkannya adalah T hitung dan negatif T tabel. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan atau ada yang mau diperjelas kembali? Untuk uji dua pihak itu kalian hitungnya sampai di Z saja. Untuk nanti Z tabelnya akan saya jelaskan setelah kalian mengerjakan. Ada pertanyaan? Saya Bu. Ada pertanyaan? Ada Bu, saya Bu. Silakan. Suaranya agak nyaring, Mas. Saya nggak terlalu jelas dengarnya. Ataupun Mbak Yuni silakan kalau bertanya. Suaranya agak nyaring karena saya tidak mendengar. Itu yang Ibu bilang tadi dibuat min, itu langsung ditambahin min aja Bu. Iya, langsung ditambahkan min saja. Jadi misalkan nanti yang kedua itu T tabelnya sama T tabelnya sama seperti yang pertama ya. 1,7291. Maka untuk yang kedua itu menjadi min 1,7291. Tinggal ditambahin minnya saja. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini Saya tidak bisa. Ya, silakan. Siapa ini? Saya tidak mendengar suaranya dengan jelas.